Coba kamu lihat anak-anak sekolah itu. Tahu anak sekolah? Suruh seragam. Ya, baris. Karena yang ngatur orang dunia. Orang yang nggak beragama ngatur dituruti. Kalau orang agama ngatur malah nggak dituruti. Bayan ngantuk gitu itu umpamanya. Paham? Itu warisan Bani Israel. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadirin yang muliakan, di dunia ini ada orang-orang yang dijadikan oleh Allah contoh bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dijadikan oleh Allah asbab hidayah. Mereka itu adalah para nabi alaihi salatu wassalam. Dan di dunia ini juga Allah SWT kasih contoh orang-orang yang dicintai Allah, yang jadi asbab hidayah, yang di bawahnya para nabi, yaitu masyarakat, bukan orang, masyarakat. Masyarakat itu laki-laki, perempuan, tua, muda, pejabat, rakyat, sehat, sakit, masyarakat yang dicintai oleh Allah, mesti asbab hidayah, itulah masyarakat apa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Salah satu nabi yang sering diceritakan oleh Allah SWT dalam kitabnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa ini dipersiapkan oleh Allah untuk usaha agama, untuk memperjuangkan agama. Di Mesir. Mesir itu ada penduduk asli, yaitu orang Kipti, Fir'aun dan rakyatnya itu. Ada penduduk pendatang, yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu dulunya zaman mereka itu masih mengamalkan agama. Zaman Nabi Yakub baru datang ke Mesir, baru hijrah itu, mereka itu orang-orang mulia. Sampai Raja Mesir pun tunduk kepada mereka. Tapi generasi ganti generasi mereka merosot, nggak ngamalkan agama ya. Santri-santri lama, santri kawaan sudah lupa dengan kesantriannya. Anak cucu Nabi Yakub sudah lupa dengan ajarannya mbah-mbahnya.
Ya, orang Islam mereka itu semuanya kan merosot. Setelah merosot, maka Allah rubah. Sudah begitu itu semuanya kan. Dulunya mereka itu mulia-mulia, dihormati sama orang Mesir, karena mereka itu agamanya merosot. Mereka itu dihinakan oleh orang Mesir, ditindas oleh orang Mesir, anaknya disembelih, yang laki-laki, yang perempuan suruh kerja. Dan Nabi Musa alaihissalam diutus ke Mesir untuk ngurus ini orang-orang asli dan orang-orang pendatang itu. Dan orang-orang pendatang ini mereka orang-orang Yahudi itu yang sudah ditindas, Masya Allah itu sudah lemah betul. Mereka ini saking lamanya ditindas itu sehingga wataknya itu berubah. Kalau diatur sama dengan kekejaman itu malah nurut, diatur sama Fir'aun itu malah nurut. Tapi kalau diatur dengan cara agama, lemah lembut, itu malah kurang ajar. Kan aneh itu mereka. Diatur temannya sendiri itu nggak mau nurut. Gampangnya diatur kiai wangel, tapi nek diatur preman malah manut gitu loh. Berkoti. Mergo wedi. Diatur Fir'aun itu nurut, tapi diatur temannya sendiri, yang bangsanya sendiri, seorang nabi, seorang rasul malah nggak nurut. Ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Coba ini kan, apa enggak sesuai dengan keadaan umat Islam sekarang ini? Umat Islam sekarang ini kalau diatur orang kafir itu malah nurut, kalau diatur ulama itu malah nggak nurut. Nah, ini sifat-sifat Bani Israel ini sekarang itu datang pada orang Islam ini. Mari kita hati-hati, insya Allah mulai kan. Coba mulai kan, kamu lihat anak-anak sekolah itu, tahu anak sekolah suruh seragam, ya baris, karena yang ngatur orang dunia. Orang yang nggak beragama ngatur dituruti, kalau orang agama ngatur malah nggak dituruti. Bayan ngantuk gitu itu umpamanya, paham? Itu warisan Bani Israel, ngerti? Warisannya siapa? Bani Israel, orang Yahudi di Mesir zaman dulu. Itu Nabi Musa suruh ngurus orang-orang seperti itu. Kira-kira sulit apa enggak? Asalkan kamu melek aja enggak sulit, insya Allah. Insya Allah. Ini melek situ ganti tidur, awas kamu ya. Jadi semua kan, ini tugasnya Nabi Musa ini berat betul. Yang kafir itu premannya kafir, yang Islam juga orang kurang ajar betul, susah diatur. Dan Nabi Musa suruh ngurus orang itu dua-duanya di Mesir. Nah, kita ini seperti negeri kita kan begitu juga ya. Yang orang kafir itu juga kurang ajar, yang orang Islam itu juga lolak. Masya Allah, ini kalau tidak pakai kesaktiannya Nabi Musa, mampus kita semua kan. Tapi Nabi Musa bisa menyelesaikan itu semua dengan pertolongan Allah SWT. Insyaallah mulai kan. Maka Nabi Musa suruh berangkat ke sana. Sebelum berangkat dikasih pembekalan, dikasih bekal dulu.
Bekalnya bukan harta, bukan senjata. Bekalnya yang pertama apa? Adab. Nabi Musa digerakkan oleh Allah untuk pergi ke puncak Gunung Tursena. Di sana itu ada satu lembah. Lembah namanya Lembah Tua. Wadil Muqaddasi Tua. Tua pakai tok, tua gitu. Bukan tua, kalau tua itu tuwek. Bukan. Tua. Sampai sekarang masih ada. Di Tursena itu ada lembah, jurang, lembah itu jurang. Namanya lembah apa? Tua. Ini kalau keliru itu jadi maknanya lain. Maka Nabi Musa digerakkan Allah ke sana, terus dikasih firman oleh Allah, "Ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Copot serandal kamu. Copot serandal kamu. Karena kamu itu di lembah suci, yaitu lembah tua. Kamu ini ada di tempat suci, maka serandalnya suruh nyopot. Karena ini akan ada pelajaran penting buat kamu, maka harus pakai adab. Nah, kita ini sekarang di masjid yang suci, betul kan? Maka kita ini akan ada pembekalan mau berjuang di jalan Allah, maka kita ini harus pakai apa? Adab. Nabi aja perlu adab, apalagi kita. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW mau menerima wahyu, dipeluk dulu sama malaikat Jibril, dipeluk sampai setengah mati, dipeluknya itu, peluk lagi sampai 3 kali. Supaya apa? Supaya tawajuh, konsentrasi, menyatu antara guru dengan muridnya ini. Ilmu agama itu kalau tidak menyatu antara guru dengan muridnya nggak masuk. Tidak masuk. Lain dengan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia ini kamu belajar dengan musuh kamu pun bisa. Belajar sambil makan bakso pun bisa. Kalau ilmu agama nggak bisa. Kalau kamu tidak tawajuh, nggak masuk. Ini ilmu besar, ilmu suci. Insya Allah, kan? Maka ilmu agama harus pakai adab. Masya Allah. Terus Nabi Musa dapat pelajaran pertama untuk berangkat ke Mesir, menghadapi Firaun, menghadapi Bani Israel. Menghadapi segala macam tantangan, kasih bekal. Bekal pertama kali yakin kepada Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yakin kepada Allah dan membuat hubungan kepada Allah dengan sholat. Ini bekal pertama. Orang itu kalau sudah yakin segala sesuatu yang ngatur Allah, terus kalau ada apa-apa hubungan kepada Allah dengan sholat, ya udah, itulah sebesar-besarnya bekal. Yakin kepada Allah, yang ngatur segalanya Allah, yang menentukan segalanya Allah, yang berkuasanya Allah,
ada apa-apa, hubungan kepada Allah dengan apa? Ini bekalnya agama. Bekalnya bukan duit. Sekarang ini mulai kan, seorang raja itu kalau pergi kemana-mana bawa koper apa enggak? Bawa koper apa enggak? Ya bagaimana? Ada yang bawakan ya. Nah, bawa duit enggak? Enggak. Ada bendahara. Nanti kalau dia perlu apa-apa, Kang, tokne duit 1 juta. Nah, kayak no duit kayak wong sing ngantuk kayak no duit 1 juta, ora melek. Nah, itu namanya raja. Raja itu nggak bawa apa-apa, tapi yang penting itu tahu bagaimana hubungan dengan bendahara-bendahara itu. Kalau ada tentara musuh datang, raja itu nggak bedil, kan bedil, dia diam aja. Jenderal, halo, neng preman, apa nih? Kebuono, raja ini turu, lungguh aja, ngombe kopi. Lah Nabi itu lebih mulia dari raja-raja, maka nggak disuruh bawa apa-apa oleh Allah tuh. Gak sanggup apa-apa Musa, si penting neng apa-apa hubungan karo aku. Masya Allah. Gak usah bawa apa-apa kamu. Kamu pahami semua yang atur saya. Nanti kalau ada apa-apa hubungan dengan saya, sholat. Penak ora? Penak mboten Mbah Salam? Mbah Salam. Penak napa mboten? Penak nggih, alhamdulillah. Nggih, penak. Nggih, penak niku nggih sekeco nggih. Orang iman tuh begitu itu semuanya kan. Terus dikasih bekal kedua. Bekal keduanya apa? Taat. Bekal keduanya taat kepada perintah Allah. Orang itu yang dipikirkan sibuk dalam taat. Maka Nabi Musa ditanya oleh Allah, di tangan kanan kamu itu apa? Tongkat ya Allah. Ini tongkat ya Allah yang aku gunakan untuk bersandaran dalam jalan, mencari rumput, daun-daun untuk kambing saya dan macam-macam keperluan. Hei Musa, buang tongkat kamu itu. Dibuang oleh Nabi Musa. Tiba-tiba tongkat itu jadi ular gede semuanya. Maka semulaikan Allah Ta'ala mengejutkan kan? Tongkat tahu itu jadi ular. Qudrat Allah, kekuasaan Allah SWT. Kamu pernah melihat ular dari tongkat? Pernah belum? Oh, kalau saya sudah. Kalau saya sudah. Dan kamu sebetulnya juga sudah, tapi kan nggak mau mikir jadi belum. Nah. Semua ular di dunia ini dari tongkat asal mulanya. Kamu tahu ular? Ular itu makan dari daun-daun. Daun-daun, termasuk daun itu dari apa? Dari pohon. Pohon kan tongkat toh. Nah. Kemudian ular itu beranak. Jadi makanya terus jadi ular. Bertelur terus beranak jadi ular. Berarti ular-ular yang ada ini semua dari tongkat. Betul nggak? Paham? Paham nggak? Nah, semua ular yang ada sekarang ini dari tongkat. Lah bedanya dengan ularnya Nabi Musa apa?
Kalau ularnya Nabi Musa jadi tongkatnya itu cepat langsung. Kalau ular yang sekarang itu jadi tongkat, dari tongkat juga tapi agak lama prosesnya itu, sehingga kita nggak terkejut, biasa aja. Nah, sebetulnya keajaiban Allah itu hari-hari kita lihat, tapi karena keajaiban itu sudah biasa, akhirnya jadi tidak ajaib, biasa saja, sehingga kita ini malah nggak mikir. Betul nggak semuanya? Nanti bilang ya sama istrinya, saya melihat ular dari tongkat gitu, ya. Berani nggak? Berani. Ya. Sama istrinya pun sudah takut, apalagi sama ular. Ya. Maka tahu-tahu tongkat itu jadi ular. Setelah jadi ular, Allah berfirman, ambil itu ular. Tiba-tiba ular menjadi tongkat lagi. Kamu pernah melihat ular jadi tongkat? Pernah? Sama. Pernah belum? Ular jadi tongkat pernah belum? Saya sudah pernah. Kamu juga pernah, tapi nggak mikir, akhirnya tidak pernah. Ular itu mati. Setelah mati jadi bangkai. Setelah jadi bangkai terus jadi pupuknya pohon-pohon itu. Terus tumbuhlah pohon dari bangkai ular itu. Maka ular telah jadi tongkat. Betul mereka. Tapi tidak langsung. Mati dulu, jadi bangkai dulu, jadi pupuk dulu, terus jadi tongkat. Ya campuran toh, campuran ini bareng. Malaikat Allah Ta'ala. Maka malaikat Allah Ta'ala, Nabi Musa itu diajari oleh Allah dengan teori demonstrasi. Nah, itu kan dulu kalau di PGA itu gitu, teori demonstrasi. Sekarang demo itu orang itu ya grup itu, kalau enggak dulu ditampakkan langsung dengan mata, ditampakkan langsung oleh Allah kepada mata beliau yang mulia. Orang itu kalau taat kepada Allah akan datang keajaiban-keajaiban. Tongkat tahu-tahu jadi ular, ular tahu-tahu jadi tongkat. Sebabnya apa? Sebabnya karena beliau taat kepada Allah. Contoh aja, dengan taat timbul keajaiban. Orang yang taat betul kepada Allah timbul keajaiban. Nabi-nabi itu karena taatnya kepada Allah timbul keajaiban-keajaiban. Nabi Ibrahim taat kepada Allah, anaknya disembelih, bukan mati, malah panjang umur jadi nabi. Karena apa? Karena taat. Kalau nyembelih bukan karena taat, karena marah sama anaknya, anaknya dipegang sembelih, mati langsung insya Allah. Tapi ini Nabi Ibrahim menyembelih anaknya karena taat, maka ajaib jadinya. Kalau kita ini marah sama anak karena emosi, maka tidak barokah, anaknya tambah beling. Tapi kalau kita ini marah sama anak kita karena taat kepada Allah, oh kayak Nabi Ibrahim nanti, anaknya malah jadi nabi nanti. Nabi nggak bisa, sekarang dia nggak ada, jadi warisnya Nabi insya Allah malah kan. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW kan? Beliau ini wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Perkataan beliau itu semua karena perintah Allah. Maka ajaib perkataan beliau ini. Pohon dipanggil, pohon ke sini, datang. Pohon banget, ke sini, datang. Ke sana, datang. Karena apa? Perkataan beliau kena perintah, bukan maunya sendiri. Maka yang penting kita ini belajar apa? Taat. Maka kita waktu jauh lah itu
pakai tertib itu, masa itu aneh-aneh itu. Ada amir, mutakalim, makmur, ada yang zikir, dalil, ya, dalil bagian ini, mutakalim bagian ini, dan diusahakan orang yang punya rumah itu keluar dari rumahnya biar mujahadah katanya. Kalau dilihat itu kan aneh betul itu cara kok dakwah kok bertele-tele sekali sih. Bukan bertele-tele ini, supaya timbul sifat taat dalam dakwah itu. Musyawarah, duduk rapat-rapat. Terus apa doanya? Wa malhimna marsyiduna wa itu musyurah wisina. Kalau diterima astagfirullah, kalau tidak diterima alhamdulillah. Ini musyawarah apa tuh kayak ini? Kok ya aneh temen. Supaya apa kita ini? Supaya hidupnya itu hidup taat, bukan hidup mengikuti pikiran. Kalau hidup mengikuti pikiran saja, itu nggak akan timbul keajaiban dalam kehidupan kamu. Biasa, semua orang juga punya otak, kamu jadi orang biasa. Tapi kalau hidupnya sudah hidup taat, itu nanti jadi kayak hidupnya para wali, para nabi, menimbulkan keajaiban-keajaiban. Insyaallah. Sebenarnya dua ini aja sudah cukup ya. Itu malah lali sama aku. Terus dikasih bekal ketiga. Bekal ketiganya apa? Bekal ketiganya itu ilmu. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Hai Musa, saya telah memilih kamu, dengar ini wahyu. Dengar wahyu ini. Ini taklim. Shalom kan? Terus dikasih bekal lagi ini. Ketika sudah bersama Nabi Harun, dikasih bekal lagi. Zikir. Wala taniya fi dzikri. Jangan henti-henti zikir. Zikir terus. Kemarin kan sudah ada cerita orang yang zikir terus itu kemana-mana jadi asbab hidayah. Terus dikasih bekal lagi, suruh lembut. Faqula lahu qawlan layyina, suruh lembut, gak boleh kasar. Terus dikasih bekal ikhlas. Wastana'tuka li nafsi. Hei Musa, kamu itu saya kasih macam-macam itu, kamu itu untuk saya loh Musa. Kamu itu saya yang menciptakan kamu untuk saya, jangan untuk yang lain-lain. Malah tak tulung itu. Kamu itu khusus untuk saya. Nah, kita pun begitu semuanya kan. Saya ini khusus untuk Allah, karena yang menciptakan saya ini hanya Allah. Maka saya ini hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Insyaallah kan. Nah setelah itu terus suruh berangkat. Idhab ila fir'aun innahu tagha. Wis mangkat to kono. Dakwah nang gone preman Fir'aun. Akhirnya sukses. Bani Israel sing wengkel kuwi ya tetep iso diatur. Akhirnya tetap juga mau diatur. Walaupun dengan Masya Allah, nggak karu-karuan susahnya Nabi Musa ngatur Bani Israel, tapi lama-lama manut juga. Lama-lama manut juga. Fir'aun hancur, Bani Israel bisa diatur. Walaupun secara terpaksa. Karena sudah dikasih target, itu Bani Israel itu nggak mempan. Akhirnya Allah SWT itu datangkan gunung, datangkan gunung besar, diangkat di atas kepala Bani Israel. Nabi Musa berfirman bersabda kepada Bani Israel, kalau kamu mau taat,
selamat. Kalau tidak, gunung di atas itu akan jatuh ke kepala kamu, kamu cemet gepeng. Mau apa enggak? Nah, gawat di pentung ya, oh gak di pentung, cemet ya hukumannya. Nggih, pun. Bani Israel itu mengamalkan agama karena cari selamat. Kenapa? Cari selamat, supaya selamat, nggak kecepit gunung, maka mau ngamalkan agama. Kalau sahabat tidak, sahabat Nabi itu tidak ngamalkan agama itu karena mau mati. Karena aneh mereka. Ya Rasulullah, saya masuk Islam ini mau setor leher saya ini. Saya ingin mati memperjuangkan agama ya Rasulullah. Ini sahabat. Kalau sahabat itu ikut Nabi karena ingin mau mati. Kalau Bani Israel golek selamat. Sekarang kamu ikut Bani Israel apa ikut sahabat? Ikut sahabat. Kalau orang Jawa kalau pergi kemana-mana semoga selamat, iso balik teko maneh, ketemu anak buju, itu Bani Israel. Nah, kalau sahabat kalau keluar, Allahumma la taruddani ila ahli, ya Allah janganlah saya dipulangkan ke rumah saya lagi, saya ingin keluar ini langsung ke surga ya Allah, saya ingin menginjak kaki saya yang pincang ini di surga ya Allah. Itu sahabat. Kalau orang Jawa kayak Bani Israel, semoga pergi dengan selamat, tidak ada kekurangan apapun, aral melintang, pulang selamat, ketemu anak istri, berbahagia lagi. Itu orang Jawa. Kamu orang Jawa apa sahabat? Insyaallah. Maka semulaikan kita belajar mengikuti kehidupan orang-orang mulia ini. Maka para sahabat itu, Nabi sudah tidak ada, nyebarkan agama kemana-mana. Tapi Bani Israel karena itu ngamalkan agamanya itu dipaksa, ditinggal Nabi Musa 40 hari saja menyembah sapi, ditipu sama dukun namanya Samiri. Samir itu dukun sapi itu loh. Tahu-tahu di Pule kan ada dukun sapi itu. Belantek. Ya itu semua kan. Ditinggal Nabi Musa 40 hari sudah nyembah sapi. Para sahabat ditinggal Rasulullah malah menyebarkan agama seluruh alam. Karena mereka itu memang hidup ingin berjuang. Nah, kita ingin seperti itu. Insyaallah malaikat. Maka yang hari ini mau keluar 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa. Silakan berdiri, belakang. Bismillah. Rasa tetap dalam cepat. Insyaallah.